Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله وصدق رسوله وبعد. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan pertama kemarin kita mendiskusikan topik tentang surat Al-Asr. Pada hari ini mengambil momentum Hijriah yang insyaAllah besok 1434 ya, 1434 Hijriah. Saya mengajak kita untuk mendiskusikan dengan dasar nilainya adalah surat At-Taubah ayat 40 ini yang saya bacakan tadi. Terus terang, hijrah sebagai sebuah momentum adalah peristiwa luar biasa sebenarnya. Ketika kita bicara dia sebagai sebuah momentum. Bahkan seorang Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi itu mengatakan bahwa ada 3 momentum besar dalam sejarah dakwah Nabi yang sebenarnya sangat menentukan. Ya, artinya satu menentukan yang lain. Jika satu gagal, maka gagallah Islam. Itu pertama adalah bi'satud du'a, bi'satun Nabi, ya, diutusnya Nabi SAW. Kenapa bahasanya ini menjadi sebuah momentum luar biasa? Karena ternyata ada semacam shock, keterkejutan yang luar biasa yang dialami Rasulullah ketika terjadi proses transisi dari seorang manusia biasa menjadi pembawa ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dari seorang yang resah dengan masalah umat ini langsung menjadi seorang yang harus menjadi solusi maker. Ini terjadi guncangan psikologis atau guncangan kejiwaan yang begitu lama terjadi pada Nabi, sampai-sampai kalau bahasa kita konsultasilah ke psikiater gitu. Waktu itu adalah seorang pendeta Nasrani yang akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya yang datang kepadamu ini adalah yang pernah datang kepada Ibrahim, kepada Musa, dan itu dia sebut dengan istilah namus. Namus itu wahyu, atau juga ada yang mengatakan Jibril. Keterkejutan yang dialami Nabi, kalau saja dia tidak bisa menerima bahwa dia Nabi dan Rasul, ya nggak ada gunanya. Bahkan kita sekarang nggak duduk ngaji, artinya gagallah ini. Dan ini prosesnya cukup panjang ini. Setelah dia memahami, dia menerima bahwa peristiwa ini ternyata real, ini bukan sekedar sebuah halusinasi, bahwa peristiwa di Hira adalah sebuah peristiwa nyata, bahwa yang dijumpainya adalah makhluk yang nyata, tapi walaupun tidak sama dengan kita, dari alam gaib, yaitu malaikat Jibril. Dan bahwa perintah wahyu yang diterimanya benar-benarlah perintah wahyu yang harus dia sampaikan kepada umat manusia. Tidak hanya menjawab masalah orang Mekah yang dia resahkan, tapi menjawab masalah kemanusiaan yang tidak hanya berada di kurun waktu itu. Nah ini kan wajar dong kalau dia terkejut. Dia tidak hanya disuruh untuk menjawab masalahnya orang Mekah waktu itu, tapi juga menjawab masalah semua manusia waktu itu, nanti dan kapanpun setelah dia datang menjadi Nabi dan Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali rahmatan lil alamin. Kata-kata engkau di sini sasarannya adalah Nabi Muhammad SAW. Backup besar datang dari nubuat yang sudah ada daripada agama-agama sebelumnya, walaupun yang paling dekat waktu itu langsung dari agama Nasrani. Interaksi Nabi kepada Yahudi tidak ada, karena interaksi itu baru berlangsung nanti ketika Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah maksudnya. Dan orang Madinah, Yahudi itu sangat
tahu bahwa memang dalam tempo sebentar lagi memang akan datang Nabi dan Rasul. Dan itu dari daerah daerah Hijaz, dan mereka sangat meyakini bahwa keluarga atau Nabi yang datang itu dari keluarga mereka. Nah inilah kalau kita mau memahami kenapa mereka akhirnya menolak Muhammad SAW, karena mereka nggak nyangka bahwa ternyata Nabi itu datang dari klan atau suku yang lain, bukan suku mereka. Nah, ternyata menunjukkan ketidaktulusan mereka ini berbuah kedengkian. Nah, jadi dengki itu biasanya munculnya dari sebab-sebab begini. Kenapa iblis tidak akhirnya begitu dendamnya menyejarah sepanjang sejarah kemanusiaan anak-anak cucu Adam ini dia tetap menyimpan dendam dan dengkinya? Jawabannya bermula dari dia mengira bahwa dia mendapat prioritas utama dan kelayakan tertentu khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang paling mungkin layak jadi khalifah itu dia, bukan Nabi Adam alaihissalam. Muatan dengkinya muncul dari situ. Jadi Yahudi itu mirip itu. Makanya dalam Al-Quran Nabi menafsirkan ketika kita bilang ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim al-yahud, orang yang dimarah oleh Allah, orang yang Allah murka sama dia itu adalah Yahudi. Dan itu nggak ada istilahnya, nggak ada catatan-catatan tambahan. Ketika Nabi mengatakan al-yahud itu final. Jadi marah Allah itu sudah tidak dicabut lagi. Kalau pakai kecuali mereka menerima risalah Nabi SAW. Dan terbukti sampai sekarang mereka tidak bisa terima itu. Dan bahkan nubuat Nabi SAW akan terjadi malhamah kubro, perang besar, yang inti besarnya itu adalah sampai hattal hajar, sampai batu yaqul ya muslim hadzal yahud uqtuluh, hei muslim ini Yahudi, bunuh dia. Jadi terjadi perang melawan Yahudi dilakukan oleh, kalau bahasa saya, oleh siapa saja yang masih menyimpan secara bersih karakter fitrahnya, baik itu manusia sampai batu sekalipun. Itu dinubuatkan oleh Nabi dan insya Allah akan terjadi. Ya. Nah, alhamdulillah Nabi menerima. Walaupun prosesinya dalam beberapa bulan Nabi mulai mengkhabarkan kepada orang Mekah bahwa ya sasaran pertama sih orang Mekah, bahwa dia adalah Nabi dan Rasul. Pada awal-awal dakwah sih tidak mengganggu. Tapi ini mulai memunculkan kehebohan, tanda tanya besar ketika secara perlahan dakwah dia diterima banyak orang. Loh, kenapa bangsawan Mekah tidak terima? Kenapa mereka akhirnya bersekutu? Kalau dalam surat Al-Anfal itu diceritakan, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghambat kita dari jalan Allah. Sampai kelas itu, kalau bahasa kita mari saudara-saudara, infak itu kan amal ikhlas itu. Nggak usah tuntut pulang lah, anggap angus kalau pakai bahasa bisnisnya. Nah, mereka itu siap mengorbankan jiwa dan raga mereka, harta mereka, untuk menghambat tegaknya Islam ini. Kenapa? Kalau kita memperhatikan ada banyak sebab. Ya. Sebab pertama, kekhawatiran akan terjadinya goncangan status atau kelas atau model kemasyarakatan yang selama ini terbangun begitu apinya di Mekah, di mana orang kaya adalah kelas utama dan di bawahnya ada kelas-kelas budak yang harus mengabdi kepada mereka dan dianggap sebagai bahagian harta dari mereka. Sementara ajaran Islam tidak menetapkan kelas itu dan tidak membenarkan itu dan menganggap itu sebagai penyimpangan kemanusiaan. Mereka khawatir budak-budak mereka akan melakukan pemberontakan terhadap mereka, karena yang paling banyak menerima Islam itu budak. Mulailah muncul perlawanan demi perlawanan. Nah, saya pikir memang suatu waktu ada menarik kita bisa menceritakan atau mengaji lebih kepada manhaj haroki. Saya siap insya Allah. Artinya bagaimana sirah Nabi itu kita kaji dengan pendekatan hikmah. Jadi sistem gerakannya seperti apa. Nah ini salah satu model yang saya sampaikan adalah hijrah. Tadi kalau pertama bi'satun Nabi, yang kedua adalah hijrah. Yang kedua adalah Mi'rajur Rasul. Ini juga peristiwa monumental yang kalau kita gagal, ini kan repot ini. Karena pada waktu terjadi Mi'raj, umat Islam itu sekitar 100-an lebih saja. Ya, jadi tidak banyak. Karena Nabi 5 tahun berdakwah, itu umat Islam cuma 45 orang, 5 terbunuh. Dalam tempo 10 tahun terjadi pertumbuhan menarik memang.
bahwa jumlah umat Islam memang tidak, ini uniknya di sini. Sampai sekarang di sinilah uniknya umat Islam ini. Kita tidak akan habis karena sebab kita ditindas, kita dihinakan, kita dinistakan, tidak akan habis itu. Terjadi penyebaran yang perlahan tapi pasti. Bahkan nyaris sekarang di seluruh penjuru bumi ini ada Muslim. Ya, makanya itu cara Allah merawat buminya dengan akhirnya tadi kita azan di sini, siap azan, selesai La ilaha illallah di sini, maka berkumandanglah azan di daerah yang berbeda sedikit waktunya dari kita. Selesai azan daerah itu, maka berkumandanglah azan. Siap kita, Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang sholat pertama sekali berjamaah, maka langsung di daerah lain tegaklah orang untuk melaksanakan takbir pertama dalam sholat mereka. Jadi sebenarnya Allah jaga bumi ini dengan semua tasbih seperti itu. Itu garansi. Persoalan jumlah itu urusan lain. Persoalan kualitas nanti kita bicarakan. Tapi yang pasti pertumbuhan Islam itu tidak melemah. Dia terus tumbuh kecuali secara sadar sistematis dia dihabisi seperti Andalusia atau beberapa waktu ketika terjadi pasukan salib masuk ke Palestina. Nah, mereka menghabisi umat Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, mereka tidak peduli itu. Andalusia juga begitu, dikasih pilihan. Mau masuk Kristen atau keluar dari sini. Maka Andalusia akhirnya menjadi sebuah negeri yang situs sejarahnya masih Islam, tapi manusianya sudah tidak Islam lagi. Gitu. Ya, baik. Mi'raj di sini nilai pentingnya apa? Kalau mau kita buat rangkaiannya sebenarnya, Mi'raj ini sebenarnya sebuah tarbiyah yang luar biasa diberikan Allah kepada generasi pertama. Dan stop kontak ini semacam persiapan khusus dari sebuah etape berikutnya yang bernama hijrah. Karena kalau lulus di Mi'raj, kita akan lulus di selanjutnya. Apa sebenarnya pelajaran Mi'raj? Saya tidak bilang pelajaran Mi'raj itu bukan sholat. Ini ringkasan kita bincangin. Pelajaran Mi'raj itu adalah sebuah mindset yang Allah mau tanamkan sama kita, bahwa apa? Bahwa sebenarnya dalam hidupmu kau harus mempercayai, meyakini bahwa ada kekuatanku yang bersamamu, yang aku bisa melakukan apa yang tidak bisa kau lakukan. Allah sebenarnya mau bilang itu. Dan aku bisa membantah dalil logika yang paling argumentatif sekalipun, karena aku mengatasi kekuatan logika itu. Jadi orang Mekah itu sebenarnya tidak menolak Nabi Isra, tapi mereka memverifikasi peristiwa itu. Coba angkat kakimu, kan begitu ceritanya kan? Coba Nabi angkat satu lagi, Nabi bilang ya jatuh. Kalau jatuh, kamu gimana bisa terbang setengah malam? PP lagi. Ini kan verifikasi logis. Bahkan saya pikir kalau kita hadir waktu itu, saya pikir kita berpikir, oke lah kalau memang benar. Mana buktinya? Kan itu kira-kira. Saya pikir sekarang pun kita akan bertanya seperti itu kepada banyak orang ketika dia menceritakan sesuatu. Nah sekarang saya menceritakan agama, bahwa agama ini akan benar, mana buktinya? Bahwa kita akan dibela Allah, mana buktinya? Kan itu yang akan kita tanya. Kalau memang Allah sayang sama umat Islam, kenapa Allah biarkan Gaza dibombardir terus oleh Israel? Kalau memang Allah sayang sama umat Islam, kenapa dibiarkan? Kan muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini membutuhkan jawaban-jawaban logis. Tapi benarkah hanya jawaban logis yang kita butuhkan? Mi'raj memberi pelajaran tambahan sama kita. Apa pelajarannya? Ketika mereka sudah bilang, oke, kata Nabi, aku naik buruk. Tentu saja nama ini aneh. Mereka tidak pernah kenal kendaraan bernama buruk. Mereka hanya tahu unta, kuda, keledai, kemudian pokoknya binatang-binatang yang mereka kenal. Dan mereka tahu kecepatan kuda berapa lama sampai ke Palestina, PP. Kecepatan unta berapa lama? Ini impossible. Ini buruk binatang dari mana? Kendaraan dari mana? Made in siapa? Nah, jawaban ketika Nabi jawab bahwa itu binatang surga, itu akhirnya merusak penerimaan logis mereka. Karena surga tidak logis. Akhirnya mereka tertawa semua, kan? Kumat gila dia. Berhenti disitulah mereka. Ya. Bagaimana dengan orang beriman? Orang beriman lain lagi. Nabi tidak ceritakan Isra'nya saja, tapi Nabi ceritakan Mi'rajnya.
Nabi cerita dia menembus langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, sampai kemudian Sidratul Muntaha, naik lagi sendirian ke Mustawa. Itu diceritakan sama orang yang sudah terima Allah itu adalah Tuhan, sudah terima bahwa Allah itu bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Kira-kira kita udah bisa pahami di situ kan? Dan Allah sudah ngasih pelajaran. Terima nggak kalian? Kalau malam ini dalam tempo seketika aku bisa bawa Muhammad ketemu denganku, dan kemudian dia turun lagi, ya, dan kemudian dia berjumpa kalian seperti sedia kala. Artinya apa? Allah sedang ingin menghidupkan kesadaran irasional dalam diri kita. Jika pada satu waktu kalian sudah tidak melihat itu rasional lagi, sudah tidak bisa kalian cari dalil-dalil atau solusi-solusi yang logis lagi, saat itu sudah sangat layak kalian menoleh ke arahku. Kalian bertanya kepadaku, kalian meminta pertolonganku, karena aku ada dan aku akan bersama kalian, dan aku akan menangkan kalian, dan kemudian aku akan merusak argumentasi logis mereka. Jadi terbukti dalam sejarah. Perang besar yang dipimpin oleh Tolut itu hanya berkekuatan 300-an orang, tapi mampu menghancurkan 3.000 lebih pasukan. Itu sangat tidak logik. Apa yang kalau kita di zaman modern, bagaimana Afghanistan yang dibantu oleh para mujahidin mengusir Uni Soviet dari sana? Kekuatan apa yang mereka punya? Mereka tidak punya kekuatan senjata lebih luar biasa. Bahkan senjata mereka rampasan dari apa yang dimiliki Soviet. Tapi mereka bisa usir itu. Ya. Dan kemudian Israel tidak bisa menghancurkan habis Gaza. Dan satu bukti yang menarik bahwa ternyata wanita Palestina adalah wanita tersubur di muka bumi sekarang. Jadi mudah sekali melahirkan anak, dan tidak punya anak yang sedikit jumlahnya. Dan lebih banyak dipersiapkan generasi yang siap berjihad dan siap tempur. Mainan anak-anak di sana adalah batu ngelemparin tanknya Israel. Beda kalau mainan anak-anak kita di sini kan, main game, main pergi ke warnet dan sebagainya. Kalau mereka tidak, anak kecil itu memiliki keberanian menghadapi tank tempur itu, dan mereka sudah terdoktrin satu motivasi bahwa kehidupan yang paling indah adalah di saat aku mati sebagai syahid. Jadi itu kehidupan, bukan kematian. Dan ini tidak logik. Allah cuma ingin kasih tahu, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau pakai bahasa yang kita terjemahkan bebas, kalian jangan takut setelah ini, aku bersama kalian. Kira-kira begitulah menerjemahkan bebasnya. Nerima nggak orang Islam pada waktu Nabi Mi'raj? Nerima. Malah ceritanya pun enak. Gimana waktu ke surga ya Rasul? Waktu di neraka apa saja yang dilihat? Ketemu Nabi Musa gimana wajahnya? Ketemu Nabi Yusuf gimana? Ketemu Nabi Ibrahim gimana? Nabi bilang, aku naik ke Mustawa, kemudian aku melihat gemeretak kolam dan mendengar suara gemeretak pena yang menuliskan takdir kemanusiaan itu. Dan Jibril tidak bisa mengantarkanku sampai ke Mustawa, karena dia bilang dia cuma bisa mengantar sampai titik Sidratul Muntaha. Dan disitulah aku menerima titah salat untuk kalian dan untuk kita semua. Dan saya pikir subhanallah, di handphone saya nomor gubernur ada. Kenal dekat saya sama gubernur. Mengaji sama dia cukup lama, bertahun-tahun. Beliau ke rumah saya sering waktu masih naik Jialingnya. Sering datang ke rumah. Saya juga ke rumah beliau waktu masih kontrak beliau. Saya pikir kan sangat layak kalau saya telepon beliau akan ngangkat saya kan. Baik, kemudian saya akan telepon beliau. Apa yang terjadi kalau saya telepon beliau? Bukan tidak mungkin jawaban, insya Allah bisa terima. Tapi mungkin saja, Ustaz, maaf, saya sedang rapat, entar lagi ya. Ustaz, maaf, tunggu sebentar, saya lagi ada tamu. Nanti hubungin saya jam sekian. Itu masih lumayan. Bukan tidak mungkin datang, saya telepon tidak diangkat. Pelajaran Mi'raj sebenarnya sebuah pelajaran untuk bilang bahwa kalian jangan pasrah kepada kepemimpinan makhluk. Aku pemimpin kalian. Kalau punya urusan datang anytime, aku terima kalian. Nggak ada aku bilang, oh maaf ya, tolong jangan sekarang sholatnya, aku lagi sibuk nih. Allah tidak bilang begitu sama kita. Apa saja masalahmu, bilang sama aku.
Ud'uni astajib lakum. Minta samaku, aku kabulkan. Sebuah pelajaran dahsyat Allah berikan. Masuklah momentum ketiga, hijrah. Hijrah adalah sebuah prestasi luar biasa yang dibangun Nabi untuk menunjukkan menjadi mukmin bertakwa, menjadi orang yang menjalankan tugas dakwah, jangan cengeng. Kemarin saya dapat postingan yang saya bilang bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu tidak akurat data ilmiahnya tentang kehebatan Hajarul Aswad. Nah, dibilanglah Hajarul Aswad itu kalau sempat tidak ada orang tawaf, ini bumi berhenti berotasi, berhenti berputar. Saya bilang, wah gawat juga itu. Gimana kalau ke Hajarul Aswad itu kan turunnya setelah dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim kok bumi masih berputar juga ya? Kedua dia bilang bahwa Hajarul Aswad itu memiliki kemampuan ultra, apa istilah dia? Lebih dari baja sekitar 10.000 kali kekuatan, 24.000 kali dari baja. Kerasnya. Wah, saya bilang itu perlu diteliti ulang itu. Kenapa? Karena Hajarul Aswad itu udah pecah 8, saya bilang. Kalau memang lebih keras dari baja, kenapa dia bisa pecah? Bukan di zaman modern pecahnya. Waktu itu terjadi pertempuran yang menyebabkan dia jatuh dan pecah. Dan dia jangan bayangkan kalau kita pergi haji yang sebesar lubang itu, bukan. Nanti kalau sekali dapat rezeki lagi mencium Hajarul Aswad, mata itu melek nengoknya. Kalau saya memperhatikan itu putih ya, itu pecahan-pecahan yang dibingkai lagi di batu. Jadi bukan batu yang dia pecahan-pecahan batu yang disatukan kembali itu. Artinya, sebagai mukmin kita jangan cengeng, jangan bentar-bentar nunggu Allah turun tangan ngatasin masalah kita. Dari langit turun ngirim malaikat untuk perang melawan musuh kita, kemudian ngirim beras ke rumah kita, ngidupin lampu waktu lampu mati. Enggak urusan Allah yang begitu. Nabinya saja pun berdarah, nabinya saja pun dihina orang, nabinya saja pun terluka. Pelajaran hijrah adalah pelajaran untuk bilang sama kita, kalau kalian mau mendapat sesuatu yang luar biasa dari Allah, optimalkan kemampuan luar biasa kalian dulu. Ini pelajarannya. Ayo kita pelajari pelan-pelan. Perjalanan ini kan bukan perjalanan serentak ini. Ini kan perjalanan kalau saya bilang netes, bukan air bah. Netes tapi pasti, salurannya jelas, Mekah, Madinah. Enggak rombongan. Enggak berangkat 100 orang berangkat, 50 orang berangkat, satu-satu berangkat. Ketika semua sudah berangkat, baru pimpinannya berangkat. Nabi SAW. Abu Bakar pun sudah sempat desak berulang minta duluan berangkat, tapi Nabi nggak kasih. Nanti. Sementara rombongan perempuan dipimpin oleh Ali belakangan setelah Nabi nyampe ke sana. Ya, ini menarik ya. Ini sangat strategik, ini dipersiapkan secara matang. Allah cuma kasih instruksi malam ini berangkat, tapi rencana perjalanan itu didiskusikan, dibahas, ditetapkan secara matang dengan pikiran cerdas Nabi SAW. Jadi bukan wah udah datang perintah Allah, kita kan dalam perwalian Allah, pasti Allah bela kita dong. Udah nggak usah terlalu apa, udah jalan aja kita, tawakal saja kepada Allah. Seorang laki-laki pernah masuk masjid, tanya Nabi, naik apa tadi kemari? Naik unta ya Rasul. Untanya mana? Ya saya taruh di luar. Ikat? Enggak ya Rasul. Loh, kenapa nggak diikat? Ya saya pasrah saja sama Allah, saya tawakal ya Rasul. Kalau memang hilang, ya itu atas kehendak Allah. Salah, itu tawakal yang itu salah. Keluar lagi, ikat dulu untanya, baru masuk masjid. Saya dulu pernah di suatu masjid, nggak usah saya bilang, ya, gitu. Masjid ini, Ustadz, kata teman saya, ini sering slot hilang. Masjid ini bisa masuk dari pintu sini, dan pintu sana. Jadi masjid besar, ya. Jadi ada strategi tawakal yang bagus, kata dia. Apa? Ustadz, jadi sambil betul ini kami praktekkan ya. Kami naruh slot, sebelah kanannya di sebelah sini, sebelah kirinya di sebelah sana. Jadi kalaupun ada maling cerdas, kalau menurut kami dengan pertimbangan logika kami, nggak akan secerdas kami lah waktu itu. Karena kalau dia mau jadi maling, dia pasti akan langsung kanan kiri yang dia cari di tempat kan. Sementara kami meletakkan kanan di sebelah sana, kirinya di sebelah sana. Itu salah satu bentuk tawakal ala Allah. Jadi jangan bilang tawakal itu pasrah. Ya udahlah tawakal. Jadi gak ada rencana mau menambah penghasilan. Alah Pak, gini aja udah syukur. Nah ini mental orang yang gak bisa dibawa perang dalam Islam.
Ya. Tetapkan harga diri kita dulu di hadapan Allah, kita berjalan. Nah ini, harga kita apa? Harga kita mukmin. Harga kita ustaz al-alam, kita pemimpinnya umat ini. Kita harus menjadi contoh bagi semua bangsa, bagi semua umat. Itu harga besar kita itu. Strategi perjalanan selatan utara, Mekah, Madinah. Oke, kita agak nyisir dulu ke bawah. Kalau kita langsung berangkat, kita malam ini ketahuan, itu repot nanti. Mereka pasti akan ngejar langsung. Jadi kita mutar dulu. Kemudian jangan setelah mutar kita langsung jalan. Tidak, kita nginap dulu di Seoul 3 malam. Untuk menginap tentu kita butuh makanan. Asma, kau kirim makanan. Asma siapa? Anaknya Abu Bakar Siddiq. Ada riwayat mengatakan pada waktu itu dia sedang hamil 8 bulan. Dan kebiasaan Asma suka pakai selendang di pinggang. Nah makanan tidak pakai rantang, karena kalau keluar rumah pakai rantang pasti orang bertanya nanti. Karena pasti orang ngejar nyari Abu Bakar udah hilang. Ini ngantar makanan pasti ke Abu Bakar ini. Asma naruhnya di tali pinggangnya itu, sehingga nggak ketahuan dia bawa makanan. Ini cara cerdas. Kedua, jejak langkah unta Nabi itu Al-Fadl bin Ali bin Abi Thalib itu disuruh untuk membawa kambing-kambingnya untuk menghilangkan jejak. Dan setiap hari harus mengangon kambing dekat Seoul, Jabal Seoul, supaya tiap hari Nabi bisa minum susu kambing, diantar ke atas. Strategi sudah mantap. Setelah 3 hari baru keluar, karena diperkirakan setelah 3 hari pasti mereka frustasi, mereka pulang. Saya pikir ada rencana atau cara lain yang kira-kira lebih cerdas. Mereka sudah sampai pada tingkat keakuratan logika mereka untuk memikirkan gimana cara hijrah yang selamat. Makanya dakwah ini juga begitu. Kita bicara umat ini sekarang bodoh, umat ini sekarang miskin. Nah, ayo kita pikirkan gimana caranya kita buat. Jadi jangan cuma teriak-teriak masalahnya jelas, tapi solusinya nggak jelas gitu. Di sini perlu kreasi umat Islam yang mengerti agama ini. Oke, jalan. Jangan pikir orang diam saja, orang juga cerdas. Jangan pikir udah hebat kali rencana kita, pasti menang, Allahu Akbar. Ya memang insya Allah. Cuma masalahnya istiqomah gak kita di jalan itu. Nyampe di Gua Seoul, apa yang terjadi? Tak berapa lama nyampe pula orang kafir ke situ. Padahal sudah dirusak jejaknya. Otomatis mereka punya pencari jejak yang ulung. Sang pencari jejak bilang hilang jejak di sini, pasti di dalam. Logis. Tapi begitu mau masuk, ada orang pintarnya bilang, tunggu dulu, jangan asal masuk. Bukan tidak mungkin di dalam itu ada ular matok kalian nanti mati pula kalian di dalam. Loh kenapa rupanya? Pakai otak. Walaupun dia bilang memang jejak habis di sini, tapi siapa bilang Muhammad di dalam? Kemana lagi? Nggak mungkin dia terbang. Kata yang lain, otakmu pakai, matamu buka, lihat itu mulut gua. Kalau memang ada orang baru masuk, itu kan sarang laba-laba, tidak mungkin seperti itu. Kerja siapa itu? Ini kekuatan irasional yang kerja. Inilah kekuatan yang Allah yakinkan kita melalui peristiwa Isra Mi'raj tadi. Pokoknya kalian kerjakan, sanggup kalian, selebihnya urusanku. Kira-kira gitulah Allah mau bilang sama kita. Kerjakan aja bisa kalian. Ada orang pingin kali naik haji. Pertanyaan pertama sama dia, yakin gak bisa berangkat haji? Saya sering bertanya begitu. Mayoritas orang kalau saya tanya jawabannya, bagi yang tidak punya uang, jawabannya nggak yakin, Pak. Itu ada lagi orang saya tanya, yakin nggak masuk surga? Kemarin sebuah pengajian rame, ibu-ibunya ratusan orang. Saya tanya, yakin nggak masuk surga? Ternyata dari mulai ketua pengajian sampai anggota nggak ada satupun yang yakin. Saya bilang bahaya ini kalian. Karena modal pertama untuk kita bisa mencapai apa yang kita mau, kita yakin dulu bahwa Allah bersama kita. Selanjutnya baru langkah-langkahnya. Ternyata ada problem apa? Saya banyak dosa, tobat dong. Ada problem, Ustaz, saya bukan tidak yakin, saya yakin. Nah kalau yakin, rawat keyakinan itu. Gimana caranya? Sering dekatin Tuhan. Karena yang kirim undangan itu dia, bukan orang. Bukan makhluk yang kirim undangan untuk pergi haji. Bilang sama Allah tiap hari, dalam tiap selesai sholat, Tuhan izinkan, jangan biarkan kematian datang kepadaku sebelum aku bisa sujud di Masjidil Haram. Misalnya.
Ketika Allah melihat kesungguhan kita, nabinya saja berdoa puluhan tahun baru dikasihnya. Nabi apa itu? Nabi Zakaria puluhan tahun berdoa baru kasihnya anak. Mintanya anak terus. Masa kita berdoa 1-2 hari tengok langit gak ada tanda-tanda lantas berhenti berdoa? Nampaknya berat ini kelasnya. Nah, udahlah, nggak mungkin ini dikabulkan Allah. Kadang-kadang kita jadi begitu, frustasi muncul. Padahal kalau kita memang istiqomah, Allah bisa memberi dengan caranya. Caranya gimana? Dititip Allah melalui perusahaan, dititip Allah melalui orang kaya, dititip Allah melalui orang benazar, dititip Allah menjadi orang, macam-macam caranya. Saya banyak ketemu orang-orang yang seperti itu, yang kalau cerita duit nggak mungkin dia berangkat. Nah, ini dalil irasyad. Kedua orang tadi bilang, lihat tuh merpati. Kalau memang ada orang baru masuk, ini merpati nggak setenang ini. Jangan kalian asal masuk saja. Ayo periksa siapa yang ahli ngerti. Tuh, sarang laba-laba. Itu ratusan tahun belum tentu ada orang nyobek itu. Semua merhatikan benar. Di dalam udah stres Abu Bakar. Karena dari dalam keluar nengok terang, luar ke dalam gelap. Tapi kalau mereka agak jongkok saja, nengok sedikit saja ke dalam, selesai kita ya Rasul. Itu yang diabadikan dalam Quran. Dipegang Nabi dada Abu Bakar dengan mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah sama kita. Allah menyertai kita. Allah tidak akan menghancurkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita celaka. Dan caranya Allah selamatkan dengan kecerdasan orang-orang itu yang hanya berhenti di tingkat logika hanya itu. Bukan tiba-tiba datang burung ababil ngancurin mereka, enggak. Tapi dipatahkan dengan dalil argumentasi orang kafir itu sendiri. Mereka pun balik. Tapi tetap penasaran. Mereka udah nggak tahu lagi jejaknya, panggil orang. Buat pengumuman, siapa yang bisa tangkap Muhammad 200 ekor unta. Muncullah Suraqah. Nabi sudah hampir mendekati Madinah, nampak dia kejar sampai pada satu pasir yang gembur, dia jatuh berulang-ulang sampai terakhir dia minta tolong dan menyatakan keislamannya dan bilang sama Nabi, ya Muhammad, aku antar kau sampai Madinah dan aku kawal kau dan tidak boleh ada orang yang mencelakakan. Nabi bilang apa ya Suraqah? Baru berapa detik yang lalu kau udah jatuh sekian kali. Waktu itu aku nggak dikawal olehmu. Lantas kemudian sekian menit ke depan aku akan menerima pengawalanmu dan melepaskan pengawalan Allah terhadapku. Saya pikir aku terlalu bodoh dengan demikian. Udah kau balik saja ke Mekah, bilang sama orang Mekah, Muhammad gak usah dikejar, dia udah sampai. Artinya aku tidak akan meruntuhkan pembelaan Allah cuma karena aku lebih percaya kepada pembelaan kalian makhluk. Tapi jangan bilang bahwa kita tidak butuh makhluk dalam dakwah. Tapi kita tidak menempatkan makhluk segala-galanya dalam dakwah ini. Itu yang harus dipahami. Kenapa? Nabi butuh dana. Biaya perjalanan Abu Bakar bawa duit. Nggak besar-besar amat duitnya. Bahkan sempat mereka kehausan singgah di tenda seorang badui. Nenek badui itu dimintain susu, nggak ada. Tengok kalian lah kambing-kambingku kurusnya itu. Lantas Nabi bilang kepada Abu Bakar, bilang kalau dia izinkan aku mau memerah 1 ekor kambingnya. Apa yang mau diperah? Nggak ada susunya. Asal dia izin. Oke, nah nih, mari ember. Diperah Nabi, mukjizat pun terjadi. Terkejut si nenek. Lantas tanya, itu kawanmu itu siapa? Oh, itu bukan kawanku, Nek, itu penunjuk jalanku. Kalimat filosofi diplomasi yang cukup tinggi sekali. Artinya penuh dengan kehati-hatian. Bukan lantus sesumbar Abu Bakar. Nek, pernah dengar Muhammad? Itulah Muhammad. Tuh Nabi, lihat mukjizatnya hebat kan, Nek. Masuk Islam, Nek. Tidak demikian. Kenapa? Ini membahayakan karena Nabi dalam pengejaran. Jadi dari sisi kehati-hatian dijaga oleh Abu Bakar Siddiq. Dakwah juga harus begitu. Nggak bisa kita dakwain dengan gaya kampungan. Kalau saya sering mengatakan, ngurusin perusahaan bonbon saja. Orang kalau buat produk bonbon harganya berapa lah. Itu saja harus punya direktur, subdirektur ini, direktur ini, kepala bagian ini, harus steril. Baju pegawainya harus dilondrikan di situ. Tidak boleh bawa pulang baju. Pokoknya dia harus keluar higienis, enak, murah. Tapi lihat bagaimana manajemen luar biasa mereka bangun cuma untuk memproduksi bonbon. Kita mau masuk surga, caranya
Ya kalau Allah izin masuk, kalau enggak ya udahlah. Saya rasanya kalau masuk surga nggak yakin, cuma insya Allah nggak apa-apa lah belakangan. Ada pula anak muda bilang saya dapat terasnya aja nggak apa-apa lah, yang penting masuk. Ya, bahasa-bahasa yang menunjukkan ketidakyakinan sebenarnya. Pelajaran hijrah sebenarnya adalah sebuah pelajaran berdayakan semua kemampuanmu. Setelah itu biarkan Allah yang ngurusin sisanya. Nah itu pelajaran. Makanya kalau dalam hidup kita menjadi nyaman, gak ada yang perlu kita khawatirin. Kita menjadi orang yang melaksanakan apa yang memang harus kita buat. Karena banyak kali potensi kita yang kita diamkan gitu saja, padahal kita berdaya. Tidak percaya, coba pikirkan apa nikmat karunia yang Allah sudah kasih sama bapak, sama ibu. Kemudian sudah digunakan gak itu, disyukurin gak itu. Kita kan seringkali membatasi diri kita, menyandera diri kita untuk hanya menjadi orang biasa-biasa saja. Nabi pada waktu hijrah, dia memberdayakan semua potensi yang mungkin dan bisa diberdayakan untuk dakwah. Nah ini pelajaran-pelajaran menarik. Saya perlu di ujung ini menyampaikan kenapa Nabi itu mengirim sahabat di luar hijrah ke Madinah. Karena di Madinah sudah ada orang Islam. Dites dulu ini, penerimaan orang Madinah sama orang Islam gimana? Ternyata alhamdulillah bagus. Orang Ansor menerima orang Muhajirin dengan bagus. Oke, ini kondusif untuk dakwah. Nah, kenapa Nabi bangun masjid setelah nyampe di Madinah? Jawabannya, memelihara suasana kebersamaan itu tempat yang paling tepat adalah masjid. Bukan sebuah aula. Karena aula tempatnya terbagi-bagi, anggota di jajaran belakang, pimpinan di depan. Kalau masjid tidak demikian. Yang berhak di depan cuma imam. Selebihnya berkompetisilah menunjukkan kualitas ketakwaan kalian. Seperti itulah dalam dakwahnya. Sebenarnya dengan demikian, hijrah itu mengajarkan kepada kita, pedulilah kepada fungsi, bukan posisi. Karena berapa banyak orang merebut posisi tapi lupa fungsi. Sekarang ini orang mau merebut posisi sebagai pimpinan, kepala daerah. Dia kira itu jabatan kemuliaan, padahal itu jabatan pelayanan. Sehingga posisi dapat, setelah itu dia minta dilayani. Lupa bahwa sebenarnya fungsi memimpin adalah melayani. Orang tua di rumah itu sebenarnya kan pelayan bagi anak-anaknya. Apa saja kebutuhan anak dia kerjakan. Malam anak nangis minta minum, kasih minum. Masih kecil makan disuapin. Nggak ada pakai berhitung itu, pakai buku apa keuangan. Susu dikasih hitung, sekali nyusu sekian. Nanti kalau sudah dewasa anak dituntut balik itu semua. Tidak ada. Semua dilakukan dengan pelayanan yang tulus. Dan tidak meminta pamrih dari anak-anak itu. Kebahagiaan ketika melihat anak-anak itu sukses dan besar. Cuma itu saja. Dakwah juga begitu. Modal dasar merubah mindset besar inilah yang kemudian menjadi pilar penyangga utama dari tegaknya sebuah masyarakat atau peradaban Islam yang dibangun Rasulullah. Kemudian dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya ratusan tahun sampai sekarang. Malangnya cara berpikir inilah yang hilang dari kita. Saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pencerahan untuk kita. Insya Allah kita bisa menjadi lebih berdaya nanti dalam tahun-tahun ke depan. Kalau Allah kasih rezeki kita bisa hidup. Karena siapa bilang kita hidup sampai sekian tahun ke depan? Ajal itu urusan pribadi atau urusan prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Sedikit mengenai bab surga. Bahwasanya yang saya ketahui bahwa surga itu adalah haknya Allah. Bagaimana kita bisa lebih memahami bahwa untuk kita bisa bisa masuk ke dalam haknya Allah itu. Dan kadang-kadang memang manusia itu suka kurang pede seperti itu. Ketika berdoa, Allah masukkanlah hambamu ini ke surga Firdausmu gitu. Sementara kan kita bayang surga Firdaus itu Iya. rasanya kita apa ya? Iya gitu. Nah inilah Pesimis. Iya. Jadi begini Pak, kita jangan pakai takaran yang kita buat. Allah nggak nyuruh kita nakar diri kita sendiri, tapi Allah membuat takaran yang Dia buat untuk kita.
Apa yang membuat kita jadi nggak pede adalah ketidakpahaman kita kepada ajaran. Dan terus terang, hubungan kita kepada sistem ajaran dalam hal ini Al-Quran kan cukup lemah sekarang. Berapa persen sih dari Quran itu yang betul-betul kita kuasain? Masih di situ loh. Apalagi kita terapkan. Ngerti nggak kita mau Tuhan itu apa sama kita sebenarnya? Dia mau apa sama kita? Coba dulu kuasain itu. Karena gak usah pakai ilmu lain, gak usah pakai filsuf, cendekiawan, jangan pakai cendekiawan dulu. Allah maunya apa sama kita? Ternyata dia ciptakan kita ini mau ngapain? Bukankah dia bilang tidak main-main nih loh? Apa kalian pikir aku ciptakan kalian untuk main-main? Apa kalian pikir kalian lebih rumit kuciptakan ketimbang langit itu? Udah kuciptakan tuh langit. Aku tundukkan di bumi untuk kalian. Kenapa dia tundukkan? Dia mau apa rupanya sama kita? Nah, kita bisa baca dia mau kita menjadi pemakmur bumi, dia mau kita menjadi hambanya yang mengabdi tidak total dalam semua urusan hidup kita. Di posisi manapun kita di antara makhluk, kesadaran bahwa kita hambanya tidak boleh hilang. Itu mau dia. Di posisi manapun, di posisi apapun. Karena kadang-kadang kita baru diangkat jadi lurah kecil saja sudah lantas merasa nggak butuh Tuhan dalam hidup. Diangkat jadi manajer, kita mengira bahwa oh sorry Tuhan, tolong jangan masuk ke ruang ini. Masjid boleh, tapi ruang cari makan, rasa-rasanya jangan dulu lah. Kenapa? Saya belum siap miskin. Loh, siapa bilang Tuhan mau kita miskin dalam hidup? Coba carikan saya satu ayat yang mengatakan Allah senang kali nengok orang miskin dan mau kita ini jadi orang miskin di muka bumi. Dia satu paket kan itu cerita zakat dengan sholat kan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya dia tidak mau kita pada posisi nerima, dia mau kita pada posisi ngasih. Cuma gimana caranya? Nah, ramai kali ayat Quran bicara afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Kalau pakai bahasa kita, kok nggak pakai otak? Pakai otak lah. Caranya itu kan urusan otak. Masa Tuhan harus cara membuat sepatu harus begini? Itu urusan otakmu. Dan otak itu bisa bekerja dengan dua pendekatan. Satu, pelajaran yang diajarkan secara keilmuan teoritis sama dia. Kedua, dari pengalaman. Makanya ada science, ada knowledge. Nah, jadi Oke, baik, kami pakai otak. Nah, setelah ini ternyata ada orang mati, ada orang apa? Tuhan mau apa rupanya? Tuhan mau kita masuk surga. Nabi juga bilang kalau minta surga Firdaus. Karena Firdaus itu paling tengah dan paling tinggi. Kalau di bumi, dia daerah pegunungan itu, sejuk. Surga saja sudah sejuk, ini daerah yang paling sejuk. Dan villa-villanya villa VIP, kelas-kelas ya jet set lah yang tinggal di situ. Tapi jangan lupa, nggak butuh biaya duit. Allah sudah bilang, semua kaya miskin di dunia bisa dapat Firdaus karena biayanya hanya biaya akhlak. Nabi sudah bilang, siapa yang paling bagus akhlaknya, dia paling dekat sama aku di surga. Siapa yang suka ngurusin anak yatim, dia bisa dekat sama aku di surga. Jadi kita cuma disuruh ngecek ke situ dan lakukan itu. Itu yang harus kita pahami. Jadi, sekarang alat ukur yang kita pakai seperti Allah menatap kita dan kita tahu Allah mau kita masuk surga. Nah, ternyata kita kan sering pakai ukuran kita. Rasanya berat kali. Nah, sekarang kita harus rasionalisasi itu rasanya itu. Apa yang membuat kita merasa keberatan? Biasanya penghalangnya dua itu, nafsu, setan. Apa yang mendrive penghalang ini? Nafsu dunia. Yang mendrive dua ini adalah setan. Setan pakai nafsu, setan pakai dunia untuk menghalangi kita dari melaksanakan rencana Allah, merealisasi rencana Allah itu. Itulah yang harus kita rasionalisasi. Oh, rupanya aku masih fokus dengan dosa yang kubuat. Satu, kenapa aku masih fokus? Aku khawatir Tuhan tidak mengabulkan, tidak mengampuniku. Kedua, aku pun masih menikmati dosaku. Rasanya masih berat kali aku meninggalkan dosa yang satu ini. Kenapa? Aku suka. Kalau bicara aku suka, itu bicara nafsu. Nah, sekarang kalau begitu, kita harus memaintain nafsu kita. Ajari nafsu kita. Kasih tahu dia bahwa dia bisa buruk kalau begitu. Disinilah makanya butuh nabi, butuh ustadz, butuh belajar, butuh untuk terus berzikir, butuh untuk terus beribadah. Begitulah kenapa kita diajarin untuk itu semua. Kenapa? Nggak ada yang orang bisa langsung jalan sendiri, nggak ada. Ustadz sekalipun masih bisa terjerembab jatuh dia. Kenapa? Karena nafsu ada built-in sama kita. Dunia berada kita berada di dalamnya. Kenikmatannya luar biasa, pesonanya luar biasa. Itu yang bisa menghalangi kita.
Nah sekarang bukan gitu Pak, saya oke lah, saya udah nggak suka, cuma berat kali keluar. Nah kalau berat, ikut modul yang Allah kasih cara keluar dari dosa. Siapa bilang orang yang rajin beribadah tidak berdosa? Rajin kali ke masjid, penyakitnya bisa datang itu. Virusnya ada, namanya ujub, riya, sum'ah, sombong. Jadi orang baik penyakitnya itu. Orang yang biasa buruk, setan menghalangi dia untuk pindah. Kenapa? Beratlah Tuhan menerima kau, dosa kau udah luar biasa. Satu, kedua, ngapain kau cepat-cepat bertobat? Apa nggak senang? Apa nggak pingin kau melakukan ini lagi, itu lagi dan sebagainya? Nah, modulnya Quran. Cara keluar dari dosa, cara terhindar dari godaan setan, modulnya Quran semua. Dan Allah cuma kasih Quran sama kita plus tambahan hadis atau sunnah yang ditinggalkan Rasulullah. Enak dong. Siapa bilang kita harus jadi orang biasa? Quran tidak pernah merencanakan, Allah tidak pernah merencanakan kita jadi orang biasa. Ustaz, saya dosanya rame kali. Apakah memang saya masih layak untuk berada dan mengikuti rencana Allah selama napas masih dikasihnya? Selama itu pula kita masih berada dalam rencana Allah, kalau kita mau mengikuti modulnya. Jadi nggak ada yang rumit kan Pak? Sampai buang air saja pun ada peluang pahala di situ. Kalau akhirnya Allah mau kita menjadi orang yang cerdas dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menjadi berdaya dan bermanfaat. Saya kira itu Pak. Bisa memahami penjelasannya Pak ya? Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.